Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita memiliki kesempatan untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang pada pagi hari ini saya berikan judul Seumur Hidup. Mungkin kita sering dengar kata-kata seumur hidup saat dalam acara pemberkatan pernikahan, yaitu saat janji pernikahan diucapkan. Dalam janji tersebut, kita berjanji akan segala sesuatu yang kita lakukan seumur hidup. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kita tetapkan sebagai seumur hidup? Seumur hidup melakukan kebenarankah? Seumur hidup menjadi berkat bagi banyak orangkah? Seumur hidup mengerjakan keselamatankah? Atau seumur hidup mengikuti Yesuskah? Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan seumur hidup kita? Saya bacakan dalam Lukas 1 ayat 73 sampai 75. Lukas 1 ayat 73 sampai 75, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat ini secara keseluruhan, pasal ini secara keseluruhan, diceritakan bagaimana Zakaria bernubuat tentang adanya penyelamat, yaitu Yesus Kristus, dan bagaimana anaknya nantinya, yaitu Yohanes Pembaptis, yang akan membukakan jalan. Singkat cerita, dalam ayat dan pasal 1 ini, dalam ayat 73 sampai 75, ada kata-kata beribadah. Beribadah ini menggunakan kata serve atau melayani, dan diakhiri dengan seumur hidup dalam ayat yang 75. Diakhiri dengan kata seumur hidup yang memiliki kata all the days of our life, artinya tidak berhenti. Dalam hal apa saja? Yang pertama, melayani Allah dalam kekudusan. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kita mau sama-sama melayani Allah dalam kekudusan. Kehidupan yang kudus itu didapati hanya ada dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Teringat saya akan satu lagu lama yang memiliki sepenggal kata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sama halnya dengan Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6 berbunyi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, untuk memiliki hidup yang kudus, kita dapati hanya dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, kita tidak pernah mempersilahkan hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Hal yang kedua, setelah melayani Allah dalam kekudusan, ada kata-kata melayani Allah dalam kebenaran. Melayani Allah dalam kebenaran. Mazmur 26, kita maju dari Mazmur 23. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Apakah selama ini kita sudah tertuju? Hidup kita tertuju akan kasih setia Tuhan, akan kebenaran? Berbicara tentang kebenaran, hal ini merujuk kepada motivasi yang benar dan hidup dalam ketulusan. Saya berikan contoh. Orang dunia memiliki motivasi dalam bekerja, yaitu mendapat penghasilan yang baik, bukan? Yaitu mendapat uang. Tapi bagaimana dengan kita? Dalam melayani, jangan jadikan uang sebagai dasar motivasi kita. Kita baca dalam kisah para rasul 8 ayat yang ke-20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bayar dengan uang. Dan motivasi kita janganlah kita melayani karena kita butuh uang. Nah, tapi justru dalam melayani Tuhan, kita perlu kerelaan untuk berkorban.
Saudara bisa baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Perlu kerelaan untuk berkorban. Dengan arti kata melayanilah dengan tulus, bukan karena fulus. Kebenaran juga berbicara tentang tindakan. Tindakan yang seperti apa? Dengan kerendahan hati sama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Markus 10 ayat 44 sampai 45. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melakukan kebenaran itu tidak memandang status kita. Entahkah kita bawahan atau entahkah kita seorang pemimpin, semua harus memperhatikan yang namanya kebenaran. Melayani tidak hanya di gereja, tapi dimanapun, misal dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pekerjaan. Apakah berat melakukan pelayanan sebagai anak Tuhan setiap hari? Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan bisa menjawab itu sendiri. Bagaimana untuk melakukan hal-hal tersebut seumur hidup kita? Melayani dalam kekudusan, melayani dalam kebenaran. Yang pertama, harus ada kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan untuk kita lebih tahu lagi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Tekun berdoa tidak hanya saat kita berada di posisi bawah, tapi dalam segala keadaan kita juga perlu berdoa. Membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan hal yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah segera melakukan tindakan. Tidak hanya merancangkan. Mungkin kita merancangkan, oh aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Aku mau melibatkan diri dalam pelayanan seumur hidupku. Tidak cukup dalam perkataan, perlu ada tindakan langsung. Sebagai kesimpulan, sebagai anak Tuhan yang memiliki tugas melayani, kita tidak ada pilihan kapan aku harus melayani, kapan aku harus melakukan. Tapi ketika kita menyadari keberadaan kita sebagai anak Tuhan, maka saat itulah waktu kita untuk melakukan tugas pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali apa yang menjadi pilihan kami, apa yang akan kami kerjakan seumur hidup kami. Bantu kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan apa yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami seumur hidup kami, dengan tekun, dengan tulus, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kehidupan kami sepanjang hari ini dalam apapun menjadi aktivitas kami, kegiatan perjalanan kami, semuanya dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, ku sembah.